bergerak. Diproduksi oleh seorang pengusaha bernama Kitayama Soitaro. Film ini masih menggunakan teknik animasi bareng dengan karakter yang mirip dengan karakter kartun Amerika. Namun pada tahun 1923 Jepang mengalami gempa bumi besar dan bencana alam tersebut termasuk industri film Jepang. Hal ini mendorong perkembangan manga sebagai bentuk media hiburan yang lebih murah dan lebih mudah diakses. Pada tahun 1930-an. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, tidak membayar. Oke, langsung aja kita menonton. Enjoy. Guys, welcome back to my channel, di channel Gede Gaming ya guys ya. Okay, let's go. Video kali ini guys, gue akan membahas sejarah anime guys ya, terciptanya anime gitu kan, gimana anime itu mendunia banget gitu kan. Video itu pasti ngupdate banget, jangan nonton doang guys, yang video itu jangan nonton doang, cari sejarahnya, awal terciptanya anime itu gimana. Oke, dan di sini gue akan membahas sedikit sejarah tentang anime guys ya, gimana anime ini bisa berkembang sampai ke Indonesia ya guys ya. Dan salah satu juga anime yang sering saya tonton gitu kan waktu dulu masih kecil itu, yaitu seringnya nonton Naruto guys. Naruto ya guys ya. Ya ini sampai sekarang juga guys, itu termasuk juga 3 anime legendaris ya guys ya. Itu termasuk Naruto, Luffy, terus Dragon Ball, banyak lagi guys. Dan Doraemon juga itu termasuk juga anime guys. Oke, dan sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya, supaya saya bersemangat dalam membuat konten gitu kan, yang tentunya membahas tentang kayak gini gitulah. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram saya guys ya, ini di sini. Oke, langsung aja kita akan bahas di Charkista. Oke. Sejarah dan berkembangnya anime di dunia. Anime yang berasal dari kata animation atau animasi adalah sebuah bentuk media yang berasal dari Jepang. Anime memiliki gaya visual yang khas, termasuk penggambaran karakter dan mata besar dan ekspresif, serta penggunaan warna yang cerah dan contrast. Sejarah anime dimulai pada awal abad ke-20 dan telah mengalami banyak perubahan dan berkembangnya sejak saat itu. Awal mulai anime di Jepang. Anime berasal dari manga, yaitu buku komik Jepang, yang pertama kali diterbitkan pada awal abad ke-20 pada tahun 1917. Film animasi pertama Jepang yaitu Katsudo Shoshin atau gambar bergerak, diproduksi oleh seorang pengusaha bernama Kitayama Soitaro. Film ini masih menggunakan teknik animasi bareng dengan karakter yang mirip dengan karakter kartun Amerika. Namun pada tahun 1923 Jepang mengalami gempa bumi besar dan bencana alam tersebut termasuk industri film Jepang. Hal ini mendorong perkembangan manga sebagai bentuk media hiburan yang lebih murah dan lebih mudah diakses. Pada tahun 1930-an, beberapa studio animasi seperti Toei Animation dan Mushi Production mulai memproduksi film animasi dengan gaya yang lebih khas dan memperkenalkan teknik animasi CAL, yaitu teknik pembuatan animasi dengan
menggunakan kertas transparan. Pada tahun 1960-an, animasi semakin populer di Jepang, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Salah satu anime terkenal pada masa itu adalah Starboy dan Tatsumu Atomu yang diciptakan oleh Osamu Tezuka. Anime ini menjadi sukses besar di Jepang dan di seluruh dunia, dan membuka jalan bagi banyak anime yang mengikuti. Sejarah anime sejak tahun 1907 hingga membawa ke Indonesia. Para penggemar kartun Jepang atau anime wajib mengetahui sejarah anime, mulai dari awal perjalanan hingga sampai ke Indonesia. Beragam tontonan yang dapat dinikmati hingga saat ini memiliki kisah panjang yang ternyata turut memberikan kontribusi terhadap kemajuan industri perfilman negeri matahari terbit tersebut. Anime yang bermula dari gambar gerak berkualitas sederhana hingga menjadi anime grafik berkualitas hingga tentu tak semudah itu perkembangannya. Sejarah anime. Kata anime tampil dalam bentuk tulisan dalam 3 karakter, katakanlah, yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris animation dan diucapkan sebagai animation. Anime pertama kali dibuat pada tahun 1907 dengan durasi gambar bergerak selama 3 detik saja, yang menampilkan sosok anak laki-laki memegang dan mengangkat topi sebagai tanda hormat. 10 tahun setelahnya, pada tahun 1917, muncul sebuah karya animasi bisu dengan durasi 5 menit oleh Oten Shimokowa melalui anime berjudul Imokowa Mukuzu dan Kanban no Komi. Oten mengklaim meski berdurasi 5 menit, namun proses perpanjangan film anime ini memakan waktu hingga 6 bulan. Oten bersama Jung-it Konchi dan Tairo Kitayama merupakan generasi animation Jepang pertama sehingga ditunjuk sebagai bapak anime. Kemudian tahun 1927, Amerika Serikat hadir dengan film animasi bersuara. Pun di tahun yang sama, Jepang melakukan hal serupa. Jepang menciptakan karya anime Noburo Ofuji yang telah berkembang menjadi film anime singkat lengkap dengan lagu dan suara. Oten mengklaim meski berdurasi 5 menit, namun proses pengerjaan film anime ini memakan waktu hingga 6 bulan. Saat itu, Jepang serius dalam mengembangkan karya anime dan terus berkembang hingga pada zaman Perang Dunia Kedua. Karya seperti Momotaro Nomikaze 1943 beserta sequelnya Momotaro Umi no Shippei 1945 hadir sebagai film anime propaganda berdasarkan hasil adaptasi cerita legenda terkenal Jepang. Terus berkembang, akhirnya jalan anime mencapai pada kepopuleran yang luas seperti anime Starboy karya Osamu Tezuka pada tahun 1963. Bahkan Starboy ini menjadi anime yang pertama yang diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk ditayangkan di Amerika Serikat pada tahun itu. Starboy menjadi gerbang besar membuka anime Jepang semakin marak
diproduksi dan semakin banyak yang mengetahui. Tak heran jika hingga sampai sekarang anime dan manga merupakan dua produksi andalan Jepang yang paling berpengaruh ke seluruh dunia. Sejarah hadirnya anime Indonesia. Anime Jepang mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Lampaku Omukashi Kamu merupakan anime 26 episode yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia melalui tayangan di TVRI. Di Indonesia, seperti perkembangan dunia pertelevisian mulai meningkat, muncul satu persatu studio televisi baru swasta yang menghiasi televisi tabung rakyat. Sering dengan kemunculan studio swasta seperti RCTI, anime perlahan kembali mengudara seperti serial Doraemon yang diserikan setiap minggu pagi. Tak nyangka, respons masyarakat Indonesia begitu luas biasa menyebut tontonan Doraemon. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa gemar mengikuti anime dan ikon robot lucu menggemaskan yang punya pintu kemana saja. Tak mau ketinggalan, nyusul popularitas Doraemon pada 1995, Indonesia didirikan dan ikut menyiarkan anime Dragon Ball yang juga tayang setiap minggu pagi. Film anime ini kebanyakan diadaptasi dari manga komik. Namun, ada juga beberapa film anime yang tidak juga diadaptasi dari manga. Di era awal 2000-an, SCTV mulai mengikuti jejak RCTI dan Indosiar dengan menyiarkan Samurai X yang ditayangkan dari Senin hingga Jumat pada pukul 15 WIB. Daftar anime yang masuk mulai terus merambah. Setidaknya yang pernah menghiasi layar TV Indonesia setelah yakni Lex dan Go, Chichibi Mukuro Chan, Hamtaro, Eman, One Piece, Crayon Stichan, Yu-Gi-Oh, dan Play Label. Maaf, agak kurang gimana gitu kalau membacanya, mohon maaf ya. Ada pula Digimon Alpha Turki, Devici Chona, Detektif Conan, Inuyasha, Ninja Hattori, Pokemon, True Gens, dan Blacks. Kemudian Hachin, Captain Tsubasa, Slam Dunk, Nobe, Hunter x Hunter, Ghost All Scroll, Whistle, Yu Yu Hakusho, hingga Naruto Shippuden. Kini berkembang anime di Indonesia semakin mewabah dengan dibuktikan banyak komunikasi penggemar anime yang disebut otaku. Namun di Indonesia kerap disebut dengan wibu. Dengan memang tak salah, target penggemar manga dan anime, khususnya yang telah menginjak usia dewasa, merupakan pasar yang potensial bagi industri perfilman Jepang. Saat ini mulai dari serial anime yang memiliki ratusan episode hingga film anime yang disiarkan di layar bioskop mulai memiliki penggemar setia di tanah air. Pengaruh anime di dunia. Pada tahun 1980-an, anime semakin populer di seluruh dunia. Beberapa anime yang terkenal pada masa itu: Dragon Ball,
Tormund dan Akia. Pada tahun 1990-an, anime menjadi sangat populer di Amerika Serikat dan Eropa. Dan anime seperti Pokemon dan Digimon menjadi sangat populer di kalangan anak-anak. Pengaruh anime tidak hanya terbatas pada media hiburan, tetapi juga mempengaruhi budaya populer. Anime dan manga memiliki penggemar yang besar di seluruh dunia, dan banyak anime dan manga yang telah adaptasi menjadi film, permainan video, dan media lainnya. Sejarah anime dimulai pada awal abad ke-20-an dan telah berkembang menjadi bentuk media hiburan yang sangat populer di seluruh dunia. Anime memiliki gaya visual yang khas dan banyak dipengaruhi oleh manga. Anime telah memberikan pengaruh yang besar terhadap budaya populer dan telah mempengaruhi banyak industri seperti film, permainan video, dan media. Dengan sejarah yang kaya dan pengaruh yang besar, anime akan terus menjadi bentuk media hiburan yang populer di seluruh dunia. Selain sudah menamatkan banyak anime, sekarang Anda sudah tahu sejarah anime hingga awal mula kemunculan di Indonesia, bukan? Mana yang merupakan anime favorit semasa kalian kecil?